Saya ucapkan selamat malam buat jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh indah nyanyian yang telah kita naikkan, dan sekaligus nyanyian-nyanyian kita membantah kelompok yang menuduh kita dengan mengatakan bahwa kita tidak percaya mujizat. Kita sangat percaya mujizat, dan yang kita tidak percaya yaitu karunia melakukan mujizat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Gebiya Grafe yang telah mempercayakan kepada saya untuk menguraikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya berharap saya tidak seperti khotbah saya yang tahun lalu, saya tidak menyelesaikannya dengan baik karena mimbar Grafe ini menggetarkan orang begitu yang berdiri di depan ini. Dan saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitabnya di dalam Yakobus pasal 1. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur Bapa atas pemeliharaanmu bagi kami, sehingga di pertengahan minggu ini kami berkumpul merenungkan firman-Mu. Setelah itu nantinya kami menaikkan setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih-lebih firman yang diuraikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap pikiran dan hati kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sering kali muncul ketika kita membaca surat Yakobus, yaitu siapakah penulis surat Yakobus? Karena Yakobus ini bukan rasul begitu. Dan yang membuat orang Kristen bingung, itu siapa Yakobus? Karena di dalam Alkitab ada 4 orang yang disebut bernama Yakobus begitu. Ada yang disebut di dalam Lukas pasal 6 ayat 16 disebut sebagai Yakobus, bapaknya Yudas. Dan di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, di situ 2 orang disebut Yakobus. Yang pertama yaitu Yakobus anak Alfeus dan Yakobus anak Zebedeus. Dan yang terakhir yaitu di dalam Matius pasal 13 ayat 55, Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, siapa penulis surat ini begitu? Dan argumentasi yang paling cocok yaitu Yakobus. Karena banyak sekali alasan-alasannya. Salah satu alasannya yaitu karena Yakobus yang menulis surat ini adalah soto guru sebenarnya. Dan kosakata atau ucapannya itu mirip dengan kisah Rasul yang dicatatkan di kisah Rasul pasal 15 dengan Yakobus ini. Ada kemiripannya dan banyak sekali, dan itu bukan hal itu yang kita bahas pada malam hari ini begitu. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa
ya surat Yakobus ini masuk dalam kanon, dan ini sudah sering dijelaskan dalam kelas bahwa salah satu alasannya karena surat ini beredar di zaman para rasul begitu. Itu sekitar tahun 46 sampai 50 sebelum sesudah Masehi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perikop yang barusan kita baca, saya memberi judul renungan kita pada malam hari ini yaitu sikap orang Kristen lahir baru. Jadi sikap orang Kristen lahir baru. Hari ini banyak sekali orang Kristen yang bersikap acuh tak acuh terhadap imannya. Banyak sekali orang Kristen yang seolah-olah tidak memiliki lagi pengharapan. Bahkan ada orang Kristen yang sepertinya belum diselamatkan, tetapi identitas KTP-nya orang Kristen begitu. Terbukti dengan kelakuannya setiap hari, dia senang di dalam dosa. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sikap kita harus menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Itu yang sepatutnya. Makanya di dalam perikop yang barusan kita baca tadi, saya memberi beberapa poin mengenai sikap orang Kristen lahir baru. Yang pertama yaitu sikap sebagai hamba. Yang pertama yaitu sikap sebagai hamba. Kalau kita baca di ayat pertama, di situ dikatakan bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Di sini penulis surat mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba. Selain dia, ya Paulus dan Yudas juga pernah mengidentifikasi dirinya sebagai hamba. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan istilah hamba pada saat itu istilah yang sangat rendah pada saat itu. Istilah yang dianggap hina bagi dunia pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, istilah hamba itu menjadi istilah yang dihormati. Sama seperti salib. Salib itu pada awalnya dianggap sebagai kehinaan. Dunia memandangnya sebagai hal yang hina. Tetapi ketika kekristenan mulai tersebar, maka salib itu menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu kehormatan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan keindahan kepada seorang hamba. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26, dikatakan di situ, barang siapa melayani aku, ia akan mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang hamba akan dihormati. Yang dulunya dianggap rendah oleh dunia, tetapi sekarang dijunjung tinggi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa hamba itu hanyalah orang-orang yang full timer di pelayanan di dalam jemaat. Misalnya gembala, penginjil dan lain sebagainya. Intinya yang full melayani dalam jemaat. Tetapi itu sebenarnya pemikiran yang salah. Karena kenapa? Setiap kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita adalah hamba. Setiap orang yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya adalah hamba Allah. Jadi tidak ada, ini penginjil, ini hamba Allah, saya bukan. Tidak. Kita semua adalah hamba Allah. Saudara-saudara itu yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kapan kita disebut sebagai hamba? Kapan? Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18. Dikatakan di situ, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Ternyata kita dimerdekakan dari dosa itu sebenarnya saat itu kita menjadi hamba. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa menghambakan mereka, menghambakan kita. Tetapi ketika kita percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, maka sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kebenaran kalau kita adalah hamba kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa demikian? Karena hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib. Itu tercatat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di situ bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pembayarannya bukan pakai uang, tetapi pembayarannya pakai darah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita menjadi hamba yang benar-benar menjadi hamba. Artinya kita benar-benar menghambakan diri. Kalau kita di sini semua bos, tuan, bahaya itu. Jemaat tidak akan bertumbuh. Tetapi kita harus memposisikan diri kita bahwa kita adalah hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa implikasi dari istilah hamba ini. Pertama yaitu menyiratkan ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Pada saat itu hamba tidak memiliki hak atas dirinya di zaman para rasul. Dia adalah milik tuannya sendiri, dia milik tuannya sepenuhnya begitu. Bahkan dia tidak banyak berbantah, dia hanya fokus menaati apa yang tuannya perintahkan. Kadangkala di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan beriman kita, kadangkala Tuhan ingin kita melakukan perintahnya, mengatur hidup kita tanpa berbantah. Itu kadangkala Tuhan ingin kita begitu. Tetapi pada kenyataannya, karena kita memang masih manusia, kadang-kadang kita membantah begitu. Tetapi seharusnya, selayaknya kita yang menjadi hamba, taat penuh terhadap firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Nuh di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk mendirikan bahtera, Nuh hanya berjalan dalam iman dan tidak berbantah. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua yaitu seorang hamba harus setia kepada tuannya. Di zaman itu, apapun keadaan tuan kita, harus seorang hamba harus setia kepada tuannya. Apalagi kita orang-orang yang sudah menjadi hamba kebenaran. Hamba-hamba dunia ini saja mereka taat kepada Tuhan mereka. Kita adalah hamba-hamba Sang Pencipta. Maka sepatutnya bagi kita untuk setia sampai mati. Amin. Jangan sampai di pertengahan jalan, di pertengahan pertempuran iman kita mundur begitu. Karena dalam kesetiaan kita, Tuhan menjanjikan upah. Tuhan menjanjikan kebahagiaan, yaitu kita akan menghabiskan kekekalan bersama Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Itu poin pertama yang kita renungkan pada malam hari ini. Dan yang menarik di sini di ayat 1 ini yaitu kata mengenai perantauan. Sebenarnya perantauan ini memang mengacu kepada orang-orang Yahudi yang sudah diselamatkan yang tersebar pada saat itu. Jadi surat Yakobus ini ditujukan kepada mereka. Dan kita juga sebenarnya di dunia ini kita hanya sebagai perantau begitu. Kita hanya sebagai perantau. Rumah kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu poin pertama yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu sikap orang Kristen lahir baru harus memiliki sikap sebagai hamba. Poin yang kedua yaitu
Sikap orang Kristen lahir baru harus memiliki sikap yang bertahan. Sikap yang bertahan. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan di situ, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku di sini tentunya bukan mengacu kepada orang Yahudi semuanya begitu ya. Tapi saudara-saudaraku di sini itu sebenarnya mengacu kepada orang-orang Yahudi seperti yang saya bilang tadi, kepada orang-orang Yahudi yang sudah diselamatkan. Dan argumen Rasul Paulus, penulis surat Yakobus ini sebenarnya dia memberitahukan bahwa setelah seseorang diselamatkan, tentu banyak hal-hal yang akan kita alami di dunia ini. Karena kita masih tinggal di dunia yang fana ini. Dan orang percaya bisa saja mengalami penganiayaan, penderitaan. Apalagi di zaman itu, di zaman para rasul, itu zaman-zamannya orang percaya dianiaya begitu. Dan banyak berbagai pencobaan yang mereka alami. Dan tujuannya ialah supaya dan setiap penderitaan, setiap penganiayaan yang kita alami sebenarnya tujuannya itu untuk memurnikan iman kita. Memurnikan iman kita. Kalau kita perhatikan kata pencobaan di ayat ini itu dalam bahasa Yunani itu yaitu peirasmois, yang artinya yang bisa mengacu kepada pencobaan atau penganiayaan yang biasa begitu. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa melewati setiap pencobaan. Dan yang menjadi pertanyaannya, apa bedanya ujian dengan pencobaan? Ini seringkali dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana. Dan sebenarnya inti perbedaan mereka itu terlihat dari sikap kita ketika kita merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau sikap kita merespon problem yang terjadi dalam hidup kita, sikap kita positif, maka itu sebenarnya ujian bagi kita. Tetapi kalau kita menyikapi setiap masalah yang datang dengan sudut pandang yang negatif, maka itu sebenarnya pencobaan. Jadi itu inti perbedaannya sebenarnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen yang lahir baru harus memiliki sikap yang mau bertumbuh terus di dalam iman. Itu sikap yang harus kita ambil dan terapkan di dalam diri kita. Memang banyak bermacam-macam hal-hal yang akan kita alami, tetapi itu semua bertujuan menarik kita dari kebenaran, merampas kepercayaan kita. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka apapun yang kita alami di dunia ini akan terselesaikan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai dunia ini memikat hati kita dan melupakan tanah air kita yang sesungguhnya, tanah air surgawi kita. Dunia ini memikat hati kita untuk, memang dunia menawarkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan jasmani kita. Dan jangan sampai itu mengikat kita dan melupakan tanah air kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika seseorang banyak menghadapi berbagai ujian, maka itu tujuannya memurnikan karakter kita, memurnikan motivasi kita, sehingga ujung-ujungnya memurnikan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, itu ujian itu penting bagi seorang anak Tuhan. Hidup kita ini ibarat seperti atlet begitu ya. Karena makin berat berlatih yang akan kita jalani, maka makin besar sukacita yang akan kita alami, karena kita melihat bahwa tantangan latihan yang kita alami itu
memberikan perspektif kepada kita bahwa kita akan memenangkan pertandingan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu poin yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini. Pertama yaitu sikap orang Kristen lahir baru, yaitu harus memiliki sikap sebagai hamba. Dan kedua, harus memiliki sikap untuk bertahan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetap bertahan di dalam iman. Tetap mau bertumbuh di dalam iman. Jangan sampai kita digoyangkan oleh dunia ini. Itu poin kedua. Poin yang ketiga yaitu sikap yang memohon. Orang Kristen lahir baru harus memiliki sikap yang memohon. Itu terlihat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan di situ, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Poin yang ketiga yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu sikap memohon. Di dalam ayat ini, di dalam perikop ini penulis surat Yakobus memberi solusi bagaimana caranya menghadapi berbagai pencobaan, berbagai ujian. Dan salah satu solusi yang diberikan oleh penulis surat ini yaitu dengan hikmat. Dengan hikmat. Tentu hikmat yang dimaksud oleh penulis bukan hikmat yang berasal dari dunia ini, tetapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Yaitu hikmat yang bisa menilai segala sesuatu. Karena hanya melalui hikmat rohani kita bisa melewati berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan di situ bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya kalau kita bersandar sama Tuhan, kita mengikuti jalannya Tuhan ketika kita ada dalam berbagai situasi, maka sebenarnya akan mudah begitu. Makanya dikatakan tidak pernah melebihi kekuatan kita begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita, jikalau kita kekurangan hikmat, marilah kita memintanya. Karena hal ini hal yang berkenan di hadapan Tuhan begitu. Dan hal ini kita harus minta dengan iman. Karena kalau kita minta ini dengan tidak beriman, itu sama saja Tuhan tidak akan kabulkan. Karena orang yang beriman itu digambarkan sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan, yang tidak memiliki kebenaran, yang tidak memiliki kestabilan begitu. Tetapi orang yang beriman, Tuhan akan jawab kalau apa yang kita minta kepada Dia, apa yang kita mohonkan kepada Dia sesuai dengan keinginan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita tidak beriman, maka semakin angin ribut membawa kita kian kemari tak tentu arahnya. Itulah sebabnya kita harus bersikap memohon, meminta hikmat dari Tuhan dalam melewati berbagai pencobaan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu saja poin yang renungan yang saya bagikan pada malam hari ini. Ada 3 poin, yaitu sikap orang Kristen lahir baru. Yang pertama yaitu harus memiliki sikap sebagai hamba, dan yang kedua harus memiliki sikap yang bertahan, dan yang ketiga harus memiliki sikap yang terus memohon. Apalagi kita pada malam hari ini kita memohon kepada Tuhan setiap pergumulan jemaat kita. Demikian saja firman Tuhan. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang diuraikan sungguh membuat iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.